So we now start the meditation session. Okay. We now can do Anapana meditation. Concentrate around your nostril. Oke, marilah kita bersama-sama melakukan Anapana meditasi. When you breathe in, you note in breath. Tarik napas masuk dan napas keluar. You note out breath. No need to follow inside or outside, just aware around your nostril bodies, where more obvious area. Jadi kita perhatikan napas kita yang masuk ke lubang hidung dan juga napas keluar melewati lubang hidung kita. When you have the wandering thoughts, you can use the counting number. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. 1 to 8, can use the counting number again and again. Jadi jika pikiran kita masih berkeliaran, kita gunakan teknik berhitung, narik napas masuk, narik napas keluar 1, narik napas masuk, narik napas keluar 2, narik napas masuk, narik napas keluar 3, terus sampai 8 kali.
Oke, 5 menit cukup. Oke, cukup 5 menit meditasinya. Baik, setelah membacakan parita suci dan bermeditasi, kini tiba saatnya untuk sesi Dhammadesana yang akan disampaikan oleh saya Daud Dhammasara dengan tema Karma the Creator of Life. Namun sebelum itu kami menghimbau kembali kepada Bapak Ibu untuk menyalakan video selama kebaktian ini berlangsung untuk menghormati saya Daud Dhammasara. Langsung saja kita mulai sesi Dhammadesana pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kembali kita membacakan Ardana Dhammadesana. Kepada operator dipersilahkan. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama mengerjakan Ardana Dhammadesana. Kepada saya Daud Dhammasara, waktu dan tempat kami persilahkan. Yes, saya Daud can start now. Okay. Today is 14 February 2021, Sunday Dhamma Talk. Today my Dhamma Talk is Jadi pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, saya Dao akan memberikan Dhamma Talk pada hari Minggu, dan Dhamma Talk saya Dao adalah tentang Okay, today I will explain about the Lord of Karma, the creator of life. Jadi hari ini saya Dao akan menjelaskan tentang hukum karma sebagai pencipta kehidupan. Karma sati vipajati yadidan hina panidadaya. In Samyutta Nikaya, Buddha mentioned these words. All living beings are related with their own karma. Jadi di Samyutta Nikaya itu dikatakan bahwa semua makhluk hidup itu berhubungan dengan karmanya masing-masing. These karma distinguish all living beings to be inferior or superior. Jadi karma ini menyatakan bahwa setiap makhluk hidup itu adalah inferior atau superior. Depend the karma of the living beings, some can be superior, some can be inferior. So if we want to be superior, okay, we need to accumulate the wholesome karma. These wholesome karma, we create all living beings to be superior condition.
Jadi tergantung dengan karmanya, makhluk hidup dapat menjadi superior atau inferior. Jika ingin menjadi superior, maka makhluk hidup itu harus mengumpulkan karma-karma baik, wholesome karma. Dengan dia mengumpulkan ini, dia akan menjadi superior. What is the meaning of karma? Sankarit karma actually means volitional actions or deeds. Jadi apa artinya dari karma itu? Karma itu adalah hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan. There are three kinds of actions: kaya karma, bodily movement; vachi karma, words of mouth; mano karma, by the thoughts. Jadi ada 3 macam perbuatan yang dapat dilakukan yang dapat menghasilkan karma tersebut. Yang pertama adalah dengan pergerakan tubuh yang disebut dengan kaya kama, lalu dengan perkataan yang keluar dari mulut yaitu disebut dengan wacikama, dan satu lagi dengan pikiran atau manokama. As a rules, good action produce good result, and bad action produce bad results. Sebagai suatu hukum berjalannya perbuatan, perbuatan baik itu akan menghasilkan hasil yang baik. Sedangkan perbuatan yang tidak baik itu akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Action may be performed by the bodily, verbal, and mental, but the body and the mouth cannot move on their own accord. They have to be moved by the mind chitta through mind-born maturity, chitta rupa. Jadi perbuatan itu dapat dilakukan dengan adanya pergerakan tubuh kita, atau bisa juga dengan pergerakan mulut kita melalui kata-kata dan juga dengan pikiran. Tetapi tubuh kita dan mulut kita itu tidak dapat bergerak dengan kekuatannya dia sendiri. Chitta is just the awareness of a sense object. It does not give the order or direction to perform an action on its own accord. Jadi untuk tubuh dan mulut itu harus digerakkan atau di drive dengan pikiran kita atau cita, atau bisa juga dengan unsur-unsur dari yang dilahirkan dari pikiran. Nah, cita itu sendiri adalah kesadaran akan sesuatu objek. Jadi itu tidak memberikan suatu arahan untuk melakukan perbuatan atas kekuatannya dia sendiri. It is the volition chirana which brought the chitta and it concomitant to perform the action. Jadi ini adalah merupakan kesadaran yang mendorong cita itu dan segala macam yang mengikutinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi kesadaran itu bertanggung jawab untuk terjadinya suatu perbuatan. So, chirana is responsible for carrying out an action. Ya, jadi kesadaran itu yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan. Chirana and its accompaniments perish after performing their respective purpose. Jadi kesadaran dan segala yang mengikutinya itu akan sendirinya hilang pada saat perbuatan itu telah dilakukan dan mencapai tujuannya. But before they perish, they leave their karmic property in the chitta stream. Tapi sebelum dia itu menghilang, mereka akan meninggalkan sesuatu hal yang ada unsur karmanya di dalam suatu kesadaran itu. This karmic property is the potential karma which we produce it due effort in some proper time, and the effects will fall on the door himself. Unsur karma ini adalah menjadi suatu karma yang berpotensi yang akan diproduksi sesuai dengan efeknya pada suatu waktu tertentu. Dan efek ini akan menjadikan si pelakunya itu sesuatu akibat. It is quite similar to Newton's third law of motion in physics. The law states, to every action there is an equal and opposite
reactions. Jadi ini seperti hukum Newton tentang fisika. Jadi hukum itu berkata bahwa untuk setiap perbuatan terdapat sesuatu reaksi yang sama dan juga berlawanan. Thus, a person who performs a good or bad actions should expect an equal and opposite reaction, either in this life or in some future life for many existence. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk ini, itu dia akan mengharapkan akan mendapat sesuatu reaksi yang sama dan berlawanan, baik di dalam hidup ini atau juga di kehidupan yang akan datang. As a vegetable seeds give rise to a new plant of the same kind of tree, which give the seed, so also a karma seed will produce a new being in a plane appropriate to the original karma. Jadi seperti sebuah sayur-sayuran, biji dari sebuah sayur-sayuran yang memberikan sesuatu tanaman baru untuk bertumbuh. Nah, jadi pohon yang tumbuh itu, tumbuhannya itu akan berkembang dari biji yang diberikan itu. And Hosan karma will give result to the woeful rains. But Hosan karma will give rebirth in the good rains. Jadi untuk karma-karma baik itu akan menghasilkan perbuatan baik kepada kita. Jadi kita akan melahirkan kembali di alam yang lebih baik. Tetapi untuk karma-karma yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, itu akan memberikan kita kelahiran kembali di alam yang tidak baik. Just as every object is accompanied by a shadow, even so, every karma is accompanied by its two effects. Karma is actions, vipaka is reactions. Jadi seperti setiap objek yang selalu ditemani oleh bayangannya. Itu sama seperti karma yang kita lakukan, itu selalu ditemani oleh akibatnya. Jadi karma itu adalah suatu perbuatan, suatu action, dan wipaka itu adalah buah atau hasilnya, atau reaksi dari karma itu. It is the cause and effects. Like a seed is karma, like a plant is vipaka. Jadi itu adalah hubungan sebab akibat, bijinya tumbuhan itu adalah karmanya, dan tumbuhannya itu adalah wipakanya. As we grow, so we harvest, either in this life or in a future life. Jadi pada saat kita itu bertumbuh, kita itu juga mengharvest ya, di kehidupan ini atau juga di kehidupan yang akan datang. What we harvest today is what we have grown either in the present or in the past. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah yang kita lakukan di masa kini ataupun masa lalu. What we plant today, we shall harvest in the future. Apa yang kita lakukan hari ini itu apalah yang akan kita dapat di masa datang. The nature in karma is the potentiality of producing its due effects. Jadi karma itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan juga kita akan menanggung akibatnya. Karma is cause, vipaka is the effects. The cause produces the effects. The effects explains the cause. Jadi karma itu adalah sesuatu yang bersifat alami yang akan menghasilkan sesuatu akibat. Jadi karma itu adalah sesuatu sebabnya, wipaka itu adalah hasilnya. Jadi sebab menyebabkan, jadi sebab itu menghasilkan akibat dan akibat itu menjelaskan sebabnya. The laws of cause and effects rules everywhere. Jadi hukum sebab akibat itu selalu berlaku dimanapun kita berada. Though we cannot know the individual's karmas in a person
we can classify the karma into several types as described by the Buddha. Walaupun kita itu tidak dapat tahu karma-karma individual di seseorang, tapi kita dapat mengklasifikasi karma-karma itu ke dalam beberapa tipe sesuai yang diajarkan oleh Sang Buddha. Okay, to understand clearly, I will explain to you with the PowerPoint. You can see in the PowerPoint. Huh? Ya, sekarang saya akan menjelaskan lewat PowerPoint slide tentang karma-karma tersebut. 4 kinds of karma according to the function. Kicha karma, chatuka. Jadi ada 4 jenis karma sesuai dengan fungsinya. Kicha karma, chatuka. All persons are using chetana to do karma's deed. Jadi semua orang menggunakan kesadaran untuk melakukan sesuatu perbuatan yang menghasilkan karma ini. Therefore, time factor is also important to see the suitable results. Oleh karena itu, faktor waktu sangat penting juga untuk dapat melihat hasilnya yang berbuah pada waktunya ini. This chetana karma not only make different in resultant times, but also by the nature and functions of the karmic deed themselves. Jadi karma yang berkesadaran ini nggak cuman membuat perbedaan di waktu-waktu yang berbeda terjadinya, tapi juga melalui alam dan juga fungsi dari perbuatan karma itu sendiri. With respect to functions, there are 4 kinds of karma. Secara fungsi terdapat 4 jenis karma. Number 1, janaka karma, reproductive karma, which produce matter aggregate and material aggregate at the moment of conception, as well as throughout the lifetime of the individual. It produces a new existence. Jadi yang pertama adalah janaka karma. Janaka karma itu adalah karma reproduktif yang menghasilkan keseluruhan mental dan juga material pada saat hal itu dalam bentuk konsep. Dan ini dapat terjadi terus sampai hidupnya si makhluk hidup tersebut, si orang itu, dan ini akan memproduksi menjadi suatu kehidupan baru. Number 2, upatambaka karma, supported karma, which support to the janaka karma as well as the effect of the janaka karma throughout the lifetime of the individual. It is not strong enough to produce a new existence. Yang kedua adalah upatama baka karma. Ini adalah karma pendukung yang mendukung terjadinya karma janaka dan juga efek akibat dari karma janaka tersebut selama jangka waktu hidupnya dari individual tersebut. Karma ini tidak cukup kuat untuk memproduksi dan juga membawa ke kehidupan baru. This karma gives support and help to either bad karma or good karma to get fulfillment and maturity. Karma ini memberikan dukungan dan juga membantu karma buruk atau karma baik untuk menjadi berbuah. The supportive karma is nature can produce another new karma to mature for a new results. Jadi sifat alamiah dari karma yang pendukung ini itu dapat memproduksi menghasilkan sebuah karma baru untuk berbuah untuk hasil yang baru. If karmas, kusala or akusala, are very strong and powerful, they function as cutting or eliminating karma, known as upechitaka karma. Jika karma, baik kusala maupun akusala, jadi karma baik atau karma buruk, itu sangat kuat dan sangat powerful, mereka akan berfungsi untuk memotong atau mengeliminasi, meniadakan karma. Nah, ini disebut dengan upachedaka karma. This function means complete eliminations of kusala by akusala,
or complete elimination akusala by kusala if kusala is weak. Jadi hal ini berfungsi adalah untuk mengeliminasi, meniadakan secara keseluruhan dari kusala karma oleh akusala karma, atau mengeliminasi, meniadakan secara komplit akusala karma oleh kusala karma jika kusala karmanya lemah. Another karma is upapilaka karma, destructive karma, which weakens, interrupt, or slow down the functions of the janaka karma. Yang ketiga adalah upapilaka karma. Ini adalah karma yang bersifat destruktif atau merusak, yang melemahkan, mengganggu dari berbuahnya janaka karma. Some kusala karma and akusala karma have power to stop result by suppression and opposition. Jadi beberapa kusala karma dan juga akusala karma itu mempunyai kekuatan untuk memberhentikan hasil dengan adanya penekanan dan juga tekanan. Some akusala karma can influence kusala karma, which may produce good result or effects. Jadi beberapa akusala karma itu dapat mempengaruhi kusala karma yang akhirnya dapat memproduksi hasil yang baik atau akibat yang baik. Thus, karma oppose and separate the opposite karma, and result are also cut off. Jadi oleh karena itu karma yang berproduksi ini kan berlawanan dan juga menekan karma yang sebaliknya. Maka dengan adanya kebalikan ini hasilnya juga akan cut off, hasilnya akan nol, tidak terjadi apa-apa. This function is called upapilaka karma, prevention karma. Jadi fungsi ini disebut dengan upapilaka karma, karma pencegahan. Another karma is upaghadaka karma, destructive karma, which not only cut off the effects of the janaka karma, but also destroy the janaka karma and produce its own effects. Dan yang berikutnya adalah upagata karma, itu adalah karma yang juga bersifat merusak atau destruktif. Jadi dia itu tidak hanya memotong, menghilangkan efek akibat dari janaka karma, tapi juga menghancurkan janaka karma dan memproduksi akibat yang baru. In other words, the person dies suddenly and is reborn in accordance with the upaghadaka karma. Jadi dengan kata lain, ada orang yang meninggal secara mendadak dan lahir itu sesuai dengan upagata kamanya. As an example of the operation of the above four karma, the case of Devadatta, the Devadatta you may know, the Devadatta may be reversed. Jadi sebagai contoh daripada karma yang keempat karma yang di atas itu adalah kasusnya Devadatta. So the Devadatta, his good reproductive karma condition him to be reborn in a royal families. Jadi karma reproduktifnya Devadatta yang baik itu adalah mengkondisikan beliau untuk lahir di keluarga kerajaan. The Devadatta, he is the brother-in-law of our Buddha. He is from royal families. So he was ordained as a bhikkhus, and also he got the Sakhipawas. So later he made a lot of trouble to the Buddha and the Sangha. Because of this, now, because of his reproductive karma, conditioned to reborn in the royal family, his continued comfort and wealth were due to the actions of reproductive karma, as well as the supportive karma. Jadi kasusnya Devadatta itu adalah dia ipar daripada guru kita Buddha Gautama. Karena baiknya dia dapat terlahir di keluarga kerajaan. Nah,
dia dapat menikmati kenyamanan dan juga kekayaan daripada hasilnya dia pada kehidupan lampau sehingga dia dapat menikmati hasilnya itu. Nah, berikut karma reproduktifnya dan juga suportif karmanya sehingga dia dapat di keadaan yang baik ini. The obstructive karma came into play when he was communicate from the sangha and subject to much disgrace. Karma yang obstruktif yang mulai terjadi di Dewadatta itu adalah pada saat dia dikucilkan dari anggota sangha dan dia itu menjadi dipermalukan karena kelakuannya itu. Then his serious immoral karma causing schism and the sangha operate as destructive karma, which sent him down to the Avijji hell. Nah, dari karma yang tidak baik yang dilakukannya itu adalah memecah belah sangga yang dilakukan olehnya. Nah, ini menghasilkan karma merusak atau destruktif yang akhirnya mengirim beliau ke neraka Avijji. There are many examples. Another famous example, the case of King Kalabu, who killed a good noble hermit named Kandiwadi, the lover of patience. Jadi salah satu contohnya lagi yang terkenal adalah kasusnya Raja Kalabu yang membunuh seorang pertapa bernama Kantiwadi. Kantiwadi itu adalah seorang yang mencintai kesabaran. Jadi raja ini setelah menyakiti pertapa tersebut, dia itu langsung ditelan bumi. Because of this reason, King Kalabu was swallowed by the earth within a few hours. Jadi raja ini karena melakukan perbuatan yang tidak baik, dia itu langsung ditelan bumi dalam beberapa jam saja. Here, akusala karma was very strong for the king who, by the virtues of past good karma, achieved the crown, and his very pure actions in killing the virtue hermit. Jadi akusala karmanya dari raja tersebut di sini sangat kuat karena yang dengan dia punya karma yang baik di masa lalunya, dia itu dapat menjadi raja. Tetapi dia punya kekejaman itu berakibat buruk kepada dia karena membunuh pertapa tersebut. Because of this reason, his kusala was cut off by his great akusala karma. Dengan adanya ini, maka kusala karmanya dia jadi hilang karena akusalamanya dia yang sangat besar. He died in a great pain, swallowed by the earth. Dia meninggal dengan rasa sakit yang luar biasa ditelan bumi. Conversely, Venerable Angulimala is Venerable Angulimala also very famous in the Buddha time. So this Venerable Angulimala cut off his cruel and wholesome deed of murder by the getting arahantship by supreme mega kusala. Jadi salah satunya cerita lagi adalah dengan Biku Angulimala. Biku Angulimala itu dia dapat menghilangkan dia punya perbuatan yang buruk, yang kejam, pembunuhan pada masa lampau dengan menjadi seorang arahat. Jadi dia menggunakan melakukan kusala karma yang sangat besar. Venerable Angulimala, before he was ordained, he killed many people. Jadi pada saat dia ditabis, orang banyak pada datang. But because of his past wholesome kusala, because of he was already fulfilled a lot of paramis, and also his karma already mature to attain arahantship at the time he meet the Buddha. So Buddha go to his place and give the Dhamma talk. At the time he understand the truth, he ordained as a bhikkhu and he attained arahantship.
Jadi karena kusala kama yang masa lampau itu sangat tinggi dan juga akhirnya Bante Anggulimala itu mempunyai banyak parami, maka pada saat karmanya itu matang, dia itu bisa bertemu dengan Sang Buddha. Lalu Sang Buddha memberikan dhammatok kepada dia dan dia dapat mengerti kebenaran itu. Pada saat dia mengerti kebenaran itu, dia menjadilah seorang arahat. Because of this, Venerable Angulimala cut off his cure and wholesome deed of martyrs by getting arahantship by supreme mega kusala. Dengan adanya ini, maka Bante Anggulimala itu dapat menghilangkan dia punya perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan buruk yang dulunya membunuh dengan mendapat arahat. Dia melakukan apa yang dinamakan dengan supreme maga kusala. So, he eliminates all past faults by strong virtues. Kusala destroy akusala totally. Jadi dia telah menghilangkan dia punya masa lalu, kesalahan masa lalu dengan perbuatan baik yang sangat kuat. Dengan hal ini maka kusala telah menghancurkan akusala secara keseluruhan. In the same way, like the previous example I have already mentioned, Venerable Devadatta and Venerable Devadatta and King Kalabu, because of their akusala, big akusala destroy kusala totally. Because of this, they have to reborn in the Avijji. Jadi dengan cara yang sama tadi saya sudah menjelaskan seperti Bante Devadatta dan juga Raja Kalabu. Karena dengan akusalanya yang sangat besar itu telah membunuh kusalanya. Nah, karena hal ini terjadi maka mereka dilahirkan kembali di neraka Avijji. Another four kinds of karma according to the priority of bearing result, Bhagadana Priyaya Karma Chatuka. Jadi sekarang ada 4 macam karma berdasarkan prioritas daripada hasil yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Itu bernama Pakadana Pariyaya Kama Catuka. With the respect to the priority in the BRE result, there are 4 kinds of karma. Jadi berdasarkan prioritas daripada hasil yang dihasilkan, terdapat 4 jenis karma. Number 1, Karu karma, Vili karma, which is so strong that no other karma can stop its function in the next life. Jadi yang pertama adalah Garuka Karma. Ini adalah karma yang berat karena cukup kuat dan tidak ada karma lain yang dapat menghentikannya untuk berbuah dan menghasilkan di kehidupan berikutnya. In other words, it certainly produces its result in the next life. Jadi dengan kata lain, hal ini sudah pasti karma ini akan berubah dan menghasilkan di kehidupan yang akan datang. But Vili karma include Panchanandriya karma. Panchanandriya karma means, namely, creating a schism in the Sangha, Bodhi, a Buddha, Madari, and Arahant, Matrasite, and Parasite. Karma berat yang buruk di masa yang dilakukan itu termasuk dengan panca nantariya karma. Itu seperti memecah belah sangga, melukai sang Buddha, membunuh seorang arahat, membunuh ibu, dan membunuh ayah. These serious evil deeds are known as 5 greatest evils. Panchanandriya karma will certainly bring downfall and hell. Perbuatan buruk yang serius ini disebut dengan 5 perbuatan buruk terbesar atau pancanantariya karma yang akan secara pasti membawa kita ke alam neraka. Niyata Mecha Ditti, permanent false view, is also termed as one of the Vili karma. Niyata Micha Ditti itu juga dianggap sebagai karma yang sangat berat. On the other hand, 5 Rupavachara Kusala karma and 4 Arupavachara Kusala karma are called Vili karma. Jadi di sisi lain,
ada 5 rupa wacara kusala kama dan 4 arupacara kusala kama. Itu adalah karma berat yang baik. Previous Dhamma talk, I have already mentioned about samatha and vipassana. In the samatha meditation, if you practice the kasina meditation or anapana meditation, you may attain 4 rupa vachara jhana or 5 rupa vachara kusala jhana. This is called rupa vachara kusala karma for the ordinary person. Okay, if you already attain the second power by practicing the kasina meditation, you also may attain 4 arupa vachara jhana. This 4 arupa vachara jhana is called 4 arupa vachara kusala karma. Nah, jadi di Dhamma Talk yang telah saya berikan di sebelumnya, itu kalau kita mempraktikkan samatha, meditasi samatha, itu kita memfokuskan kepada kasina atau anapana. Sebenarnya ini salah satu hal untuk mencapai tadi karma dan juga arupa wacara. So if you have already attained the jhana, so if you can maintain your jhana until before your death moment, so surely you may reborn in the Brahma worlds. Because of this rupa vachara kusala karma and arupa vachara kusala karma are called worldly karma. Jadi kalau kita sudah mencapai jhana, kita itu akan lahir kembali di alam Brahma. Karena kita itu telah melakukan 5 rupa wacara kusala kama dan juga 4 rupa wacara kusala kama. Nah, ini merupakan karma baik yang berat. What the line come up? Maybe saya know there's a button that has... Maybe something wrong. Share screen. I will share screen then. We'll try to close. Saya know maybe you need to disable the annotation. That's okay, huh? Yeah, that's okay. Okay, yeah. Okay, now Lokuttara Mega is also weekly force, for it closed the door of the 4 Abhaya abode forever. Jadi Lokuttara Maga itu juga suatu tekanan yang besar untuk menutup pintu dari 4 Abhaya selamanya. This Lokuttara Mega also good worldly karma, Karu karma. Nah, ini juga Lokuttara Maga ini juga merupakan karma baik yang sangat besar. This Karu karma, so for Lokuttara karma, you may never reborn in the Abhaya race. But for the unwholesome Karu karma, Panchanariya karma, if committed, surely we reborn in the Abhaya race. Jadi untuk karma-karma ini itu adalah kita akan lahir di kehidupan yang lebih baik untuk karma yang tadi disebutkan oleh saya. Another karma is asana karma, proximity karma, that is performed or remember just before death. Jadi yang berikutnya adalah asana karma. Itu adalah karma yang dikerjakan atau yang terjadi diingat sesaat sebelum kita meninggal. Number 3 karma is achena karma, habitual karma, which is performed regularly, or it may be karma which is performed once and is recalled and remembered all the time. Jadi yang berikutnya adalah acina karma. Itulah karma kebiasaan yang dikerjakan secara
rutin atau reguler. Nah, ini menjadi karma yang dikerjakan sekali dan juga diulang kembali dan diingat sepanjang masa. Number 4, Katata karma, unspecified karma, which is done once and soon forgotten. Yang berikutnya adalah katata karma, itu adalah karma yang tidak spesifik dan hanya dikerjakan sekali, dilakukan sekali, dan langsung dilupakan. Okay, according to this explanation now, if we have any worldly karma, it will produce its result when we die and condition our next lives. Jadi sekarang kita telah mempunyai karma yang berat bobotnya, dan ini akan menghasilkan, akan terjadi hasilnya pada saat kita meninggal dan mengkondisikan kita pada kita punya kehidupan yang akan datang. If we do not have any worldly karma, guru karma, which is often the case, then we must depend on proximity karma to condition our next lives. Jadi jikalau kita tidak mempunyai karma yang berat bobotnya, yang kebanyakan kasusnya seperti demikian, kita harus tergantung kepada karma proximitas itu untuk mengkondisikan kita pada kehidupan yang akan datang. So proximity karma means asanaka karma. Huh? So the wholesome karma remember just before our death is karma. Jadi proximity karma itu adalah asana karma yang kita ingat sesaat sebelum kita meninggal. To get a good proximity karma, the sons and the daughter or relative and friends should arrange wholesome kusala, such as offering rose to monk, to bhikkhu, or listen to the Dhamma talk for the person on his or her deathbed. Jadi untuk mendapatkan karma proximitas yang baik, itu anak laki maupun anak perempuan ataupun saudara-saudara dan teman-temannya itu harus mengatur perbuatan-perbuatan baik seperti persembahan jubah kepada para biku atau mendengarkan ceramah dhamma untuk orang yang meninggal itu. The dying person should also be reminded of his past good deeds. Jadi orang yang meninggal juga harus diingatkan perbuatan-perbuatan baik di masa lampau yang telah dia lakukan. A good example is Venerable Sona's father in Sri Lanka. The father made a living by hunting. Jadi sebuah contoh yang baik adalah ayah dari Venerable Sonya di Sri Lanka. Jadi papanya itu mencari nafkah melalui berburu. When he was too old, he became a man in his son monastery. Jadi pada saat dia sudah tua, dia menjadi seorang biku di monasteri di wihara anaknya, anak laki-lakinya. Soon, he fell ill and had a vision that hellhounds were coming at the hill to bite him. Jadi segera setelah itu dia merasa sakit dan dia mempunyai pandangan bahwa ada neraka, api neraka yang menyamperi dia untuk menggigit dia. He was frightened, and so he asked his son to drive away the horns. Jadi dia ketakutan dan meminta anaknya untuk menyingkarkan itu dari dirinya. His son, who was an arahant, knew that his father was having a sign of destiny to be cast away in hell. Jadi anak laki-lakinya yang adalah seorang arahat, dia tahu bahwa ayahnya itu mendapat tanda takdir bahwa akan terlahir di neraka. Venerable Sona Arandatira, he asked his disciple to collect flower quickly and spread them all over the pagoda and the monastery.
Jadi anaknya itu langsung meminta para muridnya untuk buru-buru mengumpulkan bunga dan juga menyebarkannya di sekitar pagoda yang ada di wiharanya itu. Then they carry his father together with his bed to the pagoda. Dan mereka bersama-sama membawa ayahnya dengan tempat tidurnya itu ke pagoda itu. Pandavasana Randathira reminded his father to pay homage to the pagoda and to rejoice in the offerings of flower on his behalf. Jadi Venerable Sonya mengingatkan ayahnya untuk melakukan respect, homage, perlindungan ke arah pagoda dan juga untuk berbahagia dengan adanya persembahan bunga atas nama dirinya. The old monk, the bhikkhu, climbed down, paid respect to the pagoda, and was delighted in seeing the flower being offered to the pagoda on his behalf. Jadi biku tua tersebut tenang dan juga langsung melakukan namaskara ke pagoda dan senang pada saat melihat bunganya itu dipersembahkan ke pagoda atas nama dirinya. At that moment, his sign of destiny changed. He told his son, "Your beautiful stepmother from celestial abode come to take me along." Jadi pada saat itu dia punya tanda-tanda takdir, keberuntungannya berubah. Dia mengatakan kepada anaknya, anak laki-lakinya bahwa ibu angkat kamu yang cantik dari alam yang lebih baik telah datang untuk membawa saya. The son was satisfied with the result of his efforts. Anaknya sangat berbahagia dan senang dengan hasil yang dilakukan olehnya. This is a very good way of repaying the gratitude we owe to our parents. Ini adalah cara yang baik bagaimana kita membayar kembali kebaikan yang orang tua kita telah lakukan untuk kita. To be sure to get a good proximity karma, however, we should develop habitual karma while we are alive. Jadi supaya yakin dan pasti kita mendapat karma proksimitas yang tadi, yang baik, kita harus mulai mengembangkan karma kebiasaan atau habitual karma pada saat kita sedang hidup. The best habitual karma is tranquility meditation or insight meditation, which can be performed all the time. Jadi karma kebiasaan yang terbaik itu adalah dengan melakukan meditasi, itu dapat kita lakukan di setiap saat. When it becomes habitual, it will be remembered and practiced near the times of death. Jadi pada saat itu menjadi suatu kebiasaan, itu kita akan ingat terus dan kita akan latih terus pada saat kita itu juga dekat dengan kematian. Because of this reason, Pandit always encourage the people, okay, need to practice meditation, any meditation object which you prefer and which you easily to practice. For example, if you are very used to practice Anapana, okay, not only sit down when you are walking instantly, as possible you can, when you are free time, you can do any time. Okay, sometimes also like the Buddha Nusati, the loving kindness meditation, also can do easily. When you are cooking, when you are washing, that's also kusala karma. So if you are already used to with an object, you can take this object and you can remember very easily, especially before you are dead moment. Oke, jadi Bante itu makanya selalu mengingatkan kita untuk berlatih meditasi. Kita pilih objek meditasi yang cocok untuk kita praktekkan dengan baik. Bisa jadi kita menggunakan anapana meditasi, dan pada saat kita, nggak cuma pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita berdiri, pada saat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat waktu bebas kita, setiap waktu kita juga bisa mengembangkan kita punya meditasi cinta kasih, pada saat kita juga misalnya sedang memasak atau sedang mencuci, ini semuanya adalah kusala yang dapat kita kembangkan. Jadi kita tetapkanlah objeknya, pada saat kita mau meninggal itu dengan mudahnya kita dapat mengingat objek itu. Okay,
Now I will explain to you another good example. King Dutta Kamini. Dan Bante sekarang akan menjelaskan satu contoh lagi, yaitu Raja Dutta Gamani. The king Dutta Gamani is from Sri Lanka, also very famous in the Buddha Sasana. He very support to the Buddha Sasana, like King Sriwijaya in Indonesia. Jadi King Dutta Gamani itu adalah dari Sri Lanka, dan ini juga raja yang sangat berkontribusi banyak terhadap perkembangan Buddha Sasana seperti kerajaan Sriwijaya kita di Indonesia. In India, King Asoka. In Indonesia, King Sriwijaya. In our Myanmar country, King Anuruddha. They are very big supporter to the Buddha Sasana. Jadi ada Raja Asoka, di Indonesia ada kerajaan Sriwijaya, dan kalau di Myanmar ada Anuruddha. Here, King Dutta Gamani of Sri Lanka was in the habit of giving alms to bhikkhu before he took his meals. Jadi kebiasaan dari Raja Dutta Gamani ini, dia itu suka memberikan dana makan kepada bhikkhu sebelum dia makan. Once, his brother against him and drove him into the forest. Satu saat kakaknya dia itu berlawanan terhadap dia dan membawa dia ke dalam suatu hutan. While hiding in the forest, he asked his attendant whether they had anything to eat. Jadi pada saat dia itu bersembunyi di hutan, dia berkata kepada asistennya, apakah mereka mempunyai makanan untuk dimakan. His attendant replied that he had brought a bowl of royal meal. Asistennya itu berkata, ya, mereka bawa semangkuk makanan kerajaan. The king divided the meal into 4 portions. 1 portion was for him, 1 portion for the attendant, or 1 for horse, and 1 for offering. Jadi raja membaginya menjadi 4 porsi, yang satu untuk dia, satu untuk asistennya, satu untuk kuda, dan satu untuk berdana. He then asked the attendant to invite monks or recluse to come and collect his offering. Jadi dia lalu meminta kepada asistennya untuk mengundang para biku untuk datang dan mengambil dananya ini. Of course, could see no one around. Tentunya tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. But on the king's assistant, the attendant invited aloud. Lo, a rather respectful man came moving in the air. Tetapi karena tidak ada di sekitarnya, karena tidak ada orang di sekitarnya, dan berdasarkan permintaan si raja, si asistennya itu lalu dengan cepat mengundangnya. Lalu seorang biku yang sangat dihargai, yang sangat dihormati, itu datang melalui udara. The bhikkhu was an arahant with the knowledge of supernormal power. Jadi bikunya tersebut adalah seorang arahat dengan kekuatan, dengan ilmu yang sangat supernormal dari biasanya. The king was so delighted that he offered not only the 4 portions of the meal, but also his portions. Jadi saking senangnya raja itu mendanakan tidak hanya makanan yang keempat tadi, tapi juga bagian dari makanannya dia. The attendant followed suit and offered his share. Jadi si asistennya itu mengikutinya dan juga mendanakannya bagian dia. On looking at the host, it nodded, indicating that it wanted to offer its share as well.
Pada saat melihat kudanya, kudanya juga mengangguk-angguk, mengindikasikan bahwa kudanya juga ingin mendanakan bagiannya dia juga. The king was very delighted for some time and then was hungry again. Jadi rajanya merasa senang untuk beberapa waktu dan lalu dia merasa lapar lagi. Knowing that the arahant could hear him with the divine ear, Devasota, he made a wish to send him and he remained on the meal. Mengetahui hal itu, si arahat itu dapat mendengar dengan telinganya yang sangat berkekuatan atau dibasota. Dia lalu membuat suatu wish untuk memberikan kembali makanannya kepada si raja. The arahant sent him the ambos which came flying in the air. Si arahat itu lalu mengirim patahnya yang juga terbang dari udara kepada dia. The king took the bowl and found it full of the food. Rajanya lalu mengambil mangkuknya itu dan menemukan mangkuknya itu telah berisi makanan yang banyak. The food can be multiplied by 80 Vedat, Abhinyana, Supanome Bhava. Lalu dia melihat makanannya itu datang dengan berkali-kali lipat oleh supernormal power atau Abhinya. The king, the attendant, and the horse can eat to their food. Si raja, si asistennya, dan kudanya dapat makan kembali sampai mereka kenyang. Later, the king regained power and donated a wonderful amount of his wealth to the Buddha Sasana for building the great stupa called Mahachitya, many monasteries and other religious buildings. Dan setelah itu rajanya kembali mendapat kekuasaan di kerajaannya. Dan dia itu mendanakan jumlah yang banyak dari kekayaannya untuk Buddha Sasana. Buat beberapa gedung stupa yang dinamakan Mahacetya, Wihara, dan juga gedung-gedung keagamaan lainnya. In Srilinga, Mahachitya, if you visit there, you still can see. There have the Buddha relics a lot. Jika kita visit ke sana, kita bisa melihat. He had all his good deeds recorded. Dia punya perbuatan baik, dicatat semuanya. When he was on his deathbed, he listened to the record which were read to him. Ketika dia itu diranjang mendekati kematiannya, dia mendengar perbuatan-perbuatan baik ini yang telah direkamnya, yang dibacakan untuk dia. On coming to the item of offering a meal to the Arahanta in the forest, he asked to the reader to stop the reading. Pada saat tiba di waktunya dibacakan yang dia mendanakan makanannya ke seorang arahat yang di hutan itu, dia memberitahukan si pembacanya untuk berhenti, jangan melanjutkan pembacaan lagi. He was in great joy and remembering that deed, he died. Jadi dia itu dengan jiwa yang lagi senang, yang lagi bahagia dengan mengingat perbuatan baiknya itu pada saat dia meninggal. This good karma gave him rebirth in two sector realms. Karma baik ini memberikan dia kelahiran kembali di surga Tusita. Because of this reason, as possible we should accumulate wholesome karma a lot. And also, after accumulate wholesome karma, we should not forget. We should remember always which we accumulated before. Jadi dengan adanya cerita ini, kita itu juga harus mengumpulkan karma-karma baik yang banyak. Sehingga kita juga tidak melupakan karma-karma baik ini yang telah kita kerjakan. If you already attain the jhana, you should maintain your jhana until before that moment if you want to reborn Brahma world. Jadi kalau misalkan kita udah mencapai jhana, kita harus tetap mempertahankan kita punya jhana itu sampai detik kita meninggal.
kita mau meninggal. But the best way is you can practice until to attain the noble person, the Arya. If you already attain at least Sotapanna, you no need to worry to reborn in the Abhaya range. Surely you may reborn in the good range. At least 7 lives only you have to reborn in the Sansara. After that, you may attain the Aranshi, you may realize Nibbana. Jadi cara yang terbaik itu adalah kita menjadi seorang Arya ya, menjadi orang yang baik, orang yang bijak, dan juga kita dapat mencapai Sotapanna. Nah, jika kita sudah mencapai ini, kita dapat lahir kembali ke alam yang lebih baik. Dan juga paling tidak maksimal mungkin 7 kehidupan lagi, dan kita akan menjadi seorang arahat. Okay, I will give you another example. This example is a wholesome example. Chona. Chona also very famous in the Buddha time. The famous is not the way of the good way. It is the bad way are very famous. Chona is a bacha, made a living by slaughtering pig purely for more than 50 years. Salah satu cerita lagi yang akan saya sampaikan itu adalah tentang Junda. Itu adalah seorang tukang daging ya. Jadi dia itu mencari nafkah dengan membunuh. When the time was set, the fire from Niraya came up and burned him, making him screaming like a pig for 7 days. Jadi karena dia telah membunuh babi selama 50 tahun itu, pada saat waktunya telah tiba untuk dia meninggal, ada sebuah api dari Niraya dan membakar dia, membuat dia berteriak seperti babi selama 7 hari. He was in hell as soon as he died. Dia langsung lahir di dalam neraka setelah dia meninggal. Thus, habitual karma become proximity karma and produce its results. Oleh karena itu, karma kebiasaan ini atau habitual karma itu menjadi karma proximitas dan akhirnya karma ini berbuah. Okay, now I want to share you one more thing about unwholesome karma and produce the bad result. Dan sekarang saya akan share ini tentang karma. Can see? Not yet. Can you hear the sound? Can you hear the sound? No, cannot. Can you hear the sound? Share screen there. Okay, after this movie finish, we will start our tomato. Later you can ask the question. Jadi setelah ini kita akan stop Dhamma Desananya dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Can you hear? Yes, can hear well. Okay.
ลากตัวมันไป Understand? Ya. Huh? Already clear, understand? Huh? Ya, sudah mengerti dan jelas kah? Kata saya Dao. Our tomato stay have not yet finished. Huh? This time, if the chance, we continue. Okay. Huh? This title stay need to continue for one more tomato. Huh? Ya, jadi untuk saat ini Dhamma Talknya sampai di sini. Kita sekarang mungkin masuk tanya jawab. We start Q&A ya, saya Dao. Okay. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kami persilakan terlebih dahulu jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Ada question? Sepertinya tidak ada yang bertanya secara langsung, tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan. Selamat pagi, saya Dao. Saya ingin bertanya. Saya sering bermeditasi. Pada saat bermeditasi, saya menyebut nama Buddha dan beberapa parita. Lalu ketika sedang tidur, seringkali saya bermimpi bertemu makhluk dari alam peta. Di dalam mimpi tersebut, saya merasakan sangat capek karena mengulang terus baca parita. Mengapa mimpi tersebut berulang kali datang dalam tidur saya? Apa yang harus saya lakukan supaya tidak mengalami mimpi tersebut? Apakah makna dari mimpi tersebut? Terima kasih, saya Dao. Okay. I translate, saya Dao. Okay. Yeah. Good morning, saya Dao. I usually practice meditation and read the parita before I go to sleep.
But during my sleep, I always have a dream in the Peta realms in my dream. So I feel tired because I experience that frequently, even though I already read Paritas. So what should I do to that? What should I do about that dreams, and what is the meaning of it? Sometimes some of the dreaming depend our mind thinking. Huh? Sometimes in the daytime while we are talking, for example, sometimes we may reading about the Peter book, or we may listen about this one. Sometimes if we always thinking about also, while we are sleeping also, we may have this dreaming. Huh? Okay, no problem. This dreaming, we cannot say exactly what is the cause. Okay. Jadi jawaban saya Daw adalah kadang-kadang mimpi itu tergantung dari pikiran kita, apa yang sedang kita pikirkan. Misalkan kita sedang membaca satu buku meta, ataupun kita itu sedang berpikir pada saat sebelum tidur. Nah, seharusnya tidak ada masalah karena hal-hal ini banyak sekali faktor yang berkaitan dengan apa yang kita alami di mimpi kita itu. So the good way is as possible you can. Okay, no problem. Although you have the nightmare, you no need to worry before you are asleep. As possible you can, you meditate, trying to keep your mind to be steady. In order that you meditation, that's also good. You can do the loving kindness, the metta bhavana. You recite the parita, that is also good. Stay contented. Jadi cara yang baik itu adalah kita jangan khawatir tentang apa yang kita mimpikan. Kita tetaplah meditasi, kita tetaplah mempunyai pikiran yang stabil, kita meditasi cinta kasih, metta bhavana, kita tetap bacakan parita, sehingga kita dapat nyaman pada saat kita tidur. Some nightmare also related with our environment. For example, before you are asleep, it's very cooling. If your body are not covered by the blanket or like that also can be have a nightmare. Jadi bisa juga hal itu berkaitan dengan lingkungan kita. Jadi misalnya kita itu dingin dan belum selimutan, dan dengan adanya hal itu dapat buruk. Okay, so sometimes you still have the nightmare like that. Okay, you try to steady your mind. Don't thinking here and there. Try to steady, recite prayer, keep your mind in your meditation object or like that. Which one you are more easily to do? Just trying to keep your mind to the steady. You can relax. At the time, you may not have the dream nightmare. Okay. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah kita menjaga pikiran kita jadi tetap dan tidak ada di sana dan di sini. Kita fokus kepada objek meditasi kita supaya kita itu bisa rileks. Nah, pada saat kita mencapai hal itu, kita itu bisa tidur dengan mimpi yang baik dan tidak ada mimpi yang buruk. So if you always happen is the nightmare, so in the night time, as possible you don't see the movie, you don't use the internet or this and that. Okay, just do the religious activity. You read the Dhamma book or you listen the Dhamma talk or like that. In the night time, you just try this way. Okay, especially if already a little bit the dark, so you know very. You don't use the internet or see the movie or don't do like that. As possible, you can just try to keep your mind with the meditation object or religious activity in this way. You can change your object. Jadi kalau kita selalu punya mimpi buruk, lebih baik juga jika malam hari kita jangan nonton film horor. Kita juga jangan melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Lebih baik kita coba dengarkan hal-hal yang bersifat keagamaan, seperti baca buku-buku dhamma,
dengar Dhamma Talk pada malam hari itu. Atau bisa juga kita jangan gunakan internet sebisa mungkin pada malam hari. Kita lakukan meditasi, fokus pada kita punya objek meditasi, dan juga melakukan hal-hal keagamaan. Nah, hal ini akan mengubah pikiran kita pada saat malam hari kita mau tidur. Another thing is, you always dreaming this nightmare. You already had the perception. Okay, that tonight also I may have this nightmare. You may have this perception. Okay, you should not thinking. Okay, you forgot everything. Don't thinking about your nightmare. Okay, you forgot. Okay, whether I may dream this nightmare again or no, you should not think it. Okay, as possible you forgot about this dreaming. Jadi hal lain lagi adalah pada saat kita mimpi buruk ini, kita itu kadang-kadang sudah punya persepsi duluan bahwa kita nanti malam akan mimpi buruk. Jadi kita seharusnya kita tidak perlu mikir sampai ke situ. Kita tidak perlu mikir bahwa nanti malam saya dapat mimpi buruk ya, gitu. Nah, kita lebih baik kita lupakan mimpi buruk itu, jadi kita dapat tidur dengan tenang. I have the experience with the one yogi who came to practice meditation from the Singapore. She always have the nightmare. In the night time, she always shouting very loudly. Jadi Bante Sayadaw punya pengalaman bahwa ada seorang yogi yang praktek di tempat Sayadaw, dia itu dari Singapura. Dia itu selalu mendapat mimpi buruk di setiap malam. So when we start to make the meditation retreat in this meditation center, at the time in the holiday retreat, they join meditation retreat with the many Singapore people, the yogi. So at the time, in the night time, when they are sleeping, not only she alone, she sleep with another Indonesia yogi. They began, at the time they ordained at the Siali. In that time, she shout very loudly. So at the time, the friends at Siali also, she very scary what she happened. So at the time, one interview time, they informed to me, Bande, she happened like that. So what should I have? To her, the time and go to them. Okay, what happened? What happened? She always happened like that. Not only in this meditation center at her home, also always she have the nightmare and she always shouting like that. Because of this, her husband, her son also always complain to her, why you shout like that? Okay, very scary, very fearful sound. He made very loudly. So until in meditation retreat, she still have this problem. At the time, I give her the suggestion. Okay, before you sleep, as possible, you can use the metta, you recite the parita, also you can do the patana chanting, at least a short patana or long patana, you recite as possible, you can, and give the advice by this way. Okay, after 2-3 days, she already become okay. She not happen like that, also not disturb to other yogi. She can recover from this problem. Oke, jadi pada saat itu Bante mengadakan retreat meditasi di Batam Meditation Center. Jadi orang ini dia itu join juga retreat meditasinya. Dan setiap malam di mana dia juga tinggal dengan yogi lainnya, ada juga yang dari Indonesia, mereka yang akhirnya ditahbis oleh Sayalei, mereka juga ketakutan dengan dia karena dia itu kalau malam-malam tidur dia itu suka berteriak karena mimpi buruk itu. Sehingga dia bertanya, Bante, apa yang saya harus lakukan terhadap dia gitu. Karena yogi-yogi yang lain juga komplain. Nah, Bante menyarankan bahwa sebelum tidur dia itu coba meradiasikan, mengirim metta dan juga membacakan parita. Setelah dia melakukan hal ini, setelah 2-3 hari, dia itu mulai membaik. Jadi anaknya mulai membaik, mulai tidak ada mimpi buruk lagi, sehingga akhirnya juga lama-kelamaan dia itu tidak mengganggu peserta lainnya. Okay, and also before you are sleeping, sometimes aircon is very cool. Also, you may have a nightmare. So because of this, you can reduce aircon, or you can cover your body with a blanket to sleep warmly at night time.
Ya, jadi sebelum tidur itu biasanya AC yang dingin juga bisa menyebabkan kita mendapat mimpi buruk. Oleh karena itu kita harus menurunkan AC suhu daripada AC kita dan kita pakai selimut dan itu membuat tidur kita jadi lebih baik. Why I give the suggestion like that? I also experienced the one yogi. She also from Singapore. Also, they join meditation retreat. So then when she sleep, she open the fan number 5. Always number 5. So the yogi cannot sleep with her because they're very, very cooling. So she always use number 5. So one day, also like that in the night time, she dreamed the nightmare and she shouted very loudly. All the yogi are wake up. So what the problem? She had the problem. Someone brushed to her. Actually, nobody in this room. All are locked. All are locked. All the building, all the room are also locked. But she had the nightmare and she shouted loudly. So at the time, some yogi, they mentioned that the yogi always open keep us the fan number 5. So and okay, sometimes also these are very affected because of very cooling. And also she have a little bit cycle. At the time, her medicine also already habis. Because of this also related. She shouted very scary song. Anyway, you can adjust. You can find many ways. That's not a problem. Only don't thinking about this. If you're thinking, I may happen like this again and again. So if you're thinking like that, you may happen many times. Okay, you stop thinking about this. Okay, as possible you just pay attention to your meditation object and wholesome object. Oke. Jadi pada saat itu Bante menyarankan seperti demikian karena ada satu yogi juga yang dari Singapura. Nah, pada saat mereka tidur itu si orang ini selalu menyalakan kipasnya di nomor 5. Nah, karena suhunya semakin dingin, yogi-yogi yang lainnya juga tidak bisa tidur karena terlalu dingin. Jadi pada suatu hari di satu malam itu si peserta ini juga teriak lagi. Katanya ada sesuatu yang datang, Padahal seluruh gedungnya itu dikunci di tempat-tempat di mana mereka itu tinggal. Nah, jadi pada saat ditelusuri ternyata memang masalahnya itu adalah di udara yang sangat dingin bagi dia, sehingga karena dia kedinginan, dia tidak selimutan, dia itu selalu mendapat mimpi buruk karena hal ini. Nah, di samping itu juga di luar dari suhu yang terlalu dingin ini, dia itu juga ada penyakit rada setengah gitu, rada kurang waras. Nah, jadi pada saat dia ikut meditasi ini, dia punya obat lah habis. Nah, karena dia punya obat habis, makanya dia suka teriak-teriak sehingga membuat yang lain juga ketakutan. Nah, intinya dari sini adalah sebenarnya yang paling penting dari Bante supaya kita tuh tidak terlalu banyak memikirkan bahwa nanti malam saya akan mendapat mimpi buruk. Kita harus menyesuaikan diri kita menuju pikiran seperti itu. Nah, jikalau kita menuju pikiran seperti itu, maka kita dapat memberhentikan hal-hal mimpi buruk yang mungkin kita dapatkan. Kita fokuslah diri kita kepada karma-karma baik, kepada wholesome objects, dan kepada objek-objek yang baik, dan juga kepada meditation objeknya kita, objek meditasi, sehingga kita punya pikiran ke sana, bukan ke mimpi buruk. Okay, don't worry, coba. Jadi jangan khawatir, silakan dicoba. Ada question lagi? Next question. Ada. Ya, akan saya bacakan. Namun sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini. Namun Dhamma Desana tentang ini akan berlanjut ke pekan depan tanggal 21. Pertanyaan berikutnya adalah, good morning, saya Dao. Speaking of the asana kama which related to the last thought before someone's rebirth, and they need to have a good thought before that. What is the Buddhism view about the organ donation, in which the organ needs to be harvested just a moment after someone has passed away? Will it affect the person's thought and rebirth? Thank you, saya Dao.
The sound not very clear. Oke. Alex, mungkin mau dibacain ulang? Maybe we should reread the question again. I have Okay. yeah. Okay. Asma kama apa? Not very clear. Speaking of the asana kama, it's Mr. related to the last thought before someone's rebirth. Oke. Lex, bisa di forward nggak, Lex? Ya. Pertanyaannya. Tunggu sebentar ya. Ya. So. Okay. Okay. I'll read the question again ya, saya Dao. Okay. Good morning, saya Dao. Speaking of the asana kama, which related to the last thought before someone's rebirth, and they need to have good thoughts before the death. What is the Buddhism view about the organ donation in which the organ needs to be harvested just a moment after someone has passed away? Will it affect the person's thought and rebirth? So basically, if the person is about to die and then he or she intends to donate organs. Okay. And then organs, okay. Yeah. Okay. Yeah. When the organs is about to be taken out, and then what is the Buddhism view about that? Because the organ donation, when it get harvested, it will affect the mind of the persons that is about to die, right? Oh, the organ. Organ. Okay. Who donate this organ? They donate by themselves. Jadi organnya ini berdasarkan keinginan dia kan untuk didonasikannya. Mungkin yang bertanya bisa. Yes. It based on the person's wish to donate the organs. Oh, we donate the organ after that pass away. Yeah. After donate this organ pass away. Yes. Well, well, if it's not before they pass away. So basically, maybe if she has the kidney that she wants to donate to the person was, yeah. Okay. Asana kama, what we affected? Is donated this organ, meaning? Yeah. So these donated organ in Myanmar also many people also they donate their organ if someone need someone need. Okay, important because what necessary people what the necessary the donation you also what you can you dana. Okay, you need to pay attention about this. That's already very big kusala because of the donation the organ. Because of very bad akusala, very big kusala is already very good result. That also the way of our bodhisattva. The way of the bodhisattva. The important you should not be removed. Because of internal this and already absent this and that. Because you should not think in the negative way. Okay? You should think in only positive way. Already will not benefit to other people because of your donation then. Okay. Jadi saya ulang tadi pertanyaannya ya.
Pertanyaannya adalah, selamat pagi, saya Dao. Berbicara soal asana kama yang terkait dengan pikiran terakhir sebelum seseorang terakhir kembali, dan dia itu perlu mempunyai pikiran yang baik sebelum dia meninggal. Apa yang menjadi pandangan agama Buddha tentang donasi organ, di mana organ itu harus diambil beberapa saat sebelum orang itu meninggal? Apakah ini akan mempengaruhi pikiran orang tersebut pada saat kelahiran kembali? Jadi jawaban saya Dao itu adalah donasi organ itu adalah hal yang baik. Semua orang juga memerlukan. Jadi pada saat kita melakukan hal itu, yang ada di pikiran kita adalah kita sudah mau berdana untuk kebaikan orang lain juga. Ini adalah kusala yang sangat besar. Ini adalah karma baik yang sangat besar. Jadi pada saat kita melakukan hal itu, kita janganlah berpikir negatif, tetapi harus positif. Anidana, so after accumulated, we should be happy about this dana. Before we are doing dana, while we are doing dana, after we are doing dana, always we must be happy. This happiness also, if you are happy, so this result also may different. For example, even the Buddha Gautama and Mangala Buddha, when they fulfill parami, so for the dana parami, they need to relinquish, and not only the property, also they need to relinquish their family, their son, their daughter, their wife, like that. So for Buddha Gautama, one the time in Visandara, he fulfilled the dana parami. He also dana his son and daughter to the Chujaka Brahmana. After he donated his offering to the Chujaka Brahmana, so this Chujaka Brahmana also, he hit the son and the daughter in front of him. Because of this, he feel very unhappy. He feel very sorry. He feel very sorry. So when he fulfilled this dana parami at the time of the King Visandara. For Mangala Buddha, so among 28 Buddha also there includes Mangala Buddha. When he fulfilled parami, he dana his son and the daughter to the one receiver who come to request to dana the son and the daughter. At the time also he dana. So, but this receiver are not the human, he is a yaka. So after he offer the children, so the yaka eat these children. A lot of bleeding. So although he see these accident conditions, because of he already fulfilled his parami, he feel very joyful. Okay, that's the nature of the bodhisattva. They need to relinquish their son, their daughter. That's the nature Lord of the bodhisattva. So what the difference? When he became the Buddha in Mangala Buddha time, so his body always emit the light. You see, produce the light because of this happiness karma. Because of produce the light in his time, in this Mangala Buddha time, in in his time, so always the lights are brightly. So although the night time, the lights are still bright. Because of this, because of the power of this light, even day and night are not different. Understand? But for Buddha Gautama, he fulfilled parami, but he feel very sorry. When the son and the daughter were brought up by the Chujaka Brahmana. What the different karma? In the Buddha Gautama time, also the day and night are different. Understand? Mangala Buddha time, because he very joyful for his dana. Understand? Karma like that. Now you just dana the organ. Before you dana, okay, whether you can do or you cannot do, okay. If you can dana, okay, you dana sincerely. You're not thinking about this and that. Okay, if you
how to say, if you confidence to dana about this, okay, you should try to do this dana happily. You should not thinking about other ways. Jadi jawabannya saya adalah segala macam dana yang kita lakukan, segala macam dana yang kita kumpulkan, itu kita lakukan dengan cara kita itu berbahagia, baik sebelum kita berdana, saat kita berbahagia, dan setelah kita berdana. Pada saat kita berbahagia melakukan dana itu, tentu hasilnya juga akan berbeda. Seperti tadi yang saya jelaskan, misalnya Buddha Gautama itu juga telah melakukan dana paraminya pada saat dia itu ada di sini. Nah, jadi nggak cuma itu, tapi Manggala Buddha juga telah melakukan paraminya. Nah, jadi yang menerima dana itu juga belum tentu ada di alam Brahma, tetapi juga misalnya ada di alam Yaka, yang juga bukan manusia. Nah, yang penting adalah bukan kita itu berdana ke siapa, tetapi kita itu bahagia melakukan dana itu kepada siapapun. Jadi kita itu merasakan parami yang kita lakukan, kita itu merasa berbahagia, sehingga kita itu dapat memberikan suatu pencerahan juga kepada yang lain di luar dari kepada diri kita sendiri. Pada saat kita mempunyai perasaan ini, ya kan, untuk di berbagai macam waktu yang berbeda, kita itu akan merasakan hidup itu lebih cerah, hidup itu lebih terang, karena kita merasa adanya kekuatan dari kehidupan itu. Nah, jadi pada saat kita misalnya mau berdana organ itu oke, itu baik, silakan dikerjakan, janganlah pikiran yang lain-lain, janganlah pikiran ini dan itu atau lebih panjang lagi. Tapi intinya adalah kita berpikir bahwa dana itu adalah baik. Nah, pada saat kita itu mempunyai kepercayaan diri akan hal ini, kita akan selalu berdana dengan bahagia apapun yang kita danakan. Okay, because Mangala Buddha, he thinking that's a parami. Although in front of his face, although the children die, he thinking that's for parami. He already done up, that's a depend their receiver. In the same way now, you already done up your organ. My organ already absent. You should not think in this way. The meaning I already done up, I already fulfill his organ to him, to her. That can give already benefit. By this way, you should thinking. If you're thinking like that, that may not affect asana karma to absent your organ. Nah, jadi seperti Manggala Buddha itu pada saat dia melakukan parami ini, dia berbahagia. Setelah anak-anaknya itu walaupun sudah tidak ada. Jadi dana yang dia lakukan itu adalah bermanfaat untuk penerimanya. Nah, memang untuk dana itu selama kita sudah berhasil memenuhi, ya kan, memenuhi si penerima itu dari dana yang kita berikan. Misalkan dalam hal ini organ tubuh yang kita kasih ke dia, organ tubuh kita yang kita berikan kepada dia, itu kalau kita bahagia itu tidak akan mempengaruhi asana kamanya kita. Oke, ya. Alright, 11, Okay. Yeah. So I think we can stop the Q&A ya, Sayadaw, and we will have the next session next week, the chapter 2. Okay. Stay can ask next time. So we do the sharing merit, and then after that you may leave the Zoom room. Okay. Okay. Yeah. I need to lead. I need to lead the sharing merit. Yes, if you. Okay. Or repeat after me. Okay. Eta waracha amehi. Can hear? Eta waracha amehi. Eta waracha amehi. Sambadam punya sambadam. Sambatang punya sampadang. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe Buddha anumodantu. Sabbe Buddha anumodantu.
Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampati siddhiya. Idhamme nyatinang hotu. Idang menatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukita hontuna tayo. Idhamme nyatinang hotu. Idang menatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukita hontuna tayo. Idhamme nyatinang hotu. Idang menatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukita hontuna tayo. Idhamme punyang. Idang me punyang. Asawakayang. Asawakaya. Mahang hotu. Hotu. Idhamme punyang. Idang me punyang. Nibbanasa. Nibbanasa. Achayo hotu. Pacayo hotu. Mama punya bagang. Mama punya bagang. Sabba satanang. Sabba satanang. Ajimi. Why very delay? Desabe. Desabe. Mesama. Mesama. Punya bagang. Punya bagang. Labandu. Lavantu. Sadhu. Sadu. 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 Okay, Sukhi hotu. Nibbanasa. Pachayo hotu. Mancapai nibbana. Satu. Anumodana saya do for the Dhamma Desana today. Sadhu, Thank sadhu, you sadhu. very much. See you next week. See you.